Start record ke 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JF, berjumpa lagi dengan podcast bareng JF. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu program yang dilakukan oleh Masjid Jannatul Firdaus, yaitu JF Entrepreneur Academy atau disingkat JFE Academy. Apa sih JFE Academy ini? JFE Academy ini adalah bagian dari program Masjid Jannatul Firdaus untuk memberdayakan potensi jamaah di sekitar Masjid Jannatul Firdaus. Salah satunya yang sudah dilakukan adalah kita sebagai pilot project JFE Academy menggandeng 18 UMKM, unit usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar masjid yang merupakan usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh jamaah tetap kita, baik itu jamaah yang memang jamaah sholat 5 waktu atau jamaah yang memang terlibat langsung atau dalam kegiatan keseharian di masjid, baik itu kelas tahsin, kelas bahasa Arab, dan lain-lain. Nah, kita gandeng usaha yang dilakukan oleh para jamaah ini dan kita lakukan seleksi dan terpilih 18 UMKM yang kita atau JFE Academy gandeng untuk dilakukan pembinaan. Kita akan berkenalan dengan mereka. Nanti di episode lain kita juga akan berkenalan dengan UMKM yang lain. Jadi totalnya nanti kita bisa ketemu dengan 18 UMKM. Nah, di studio kita sudah hadir ada Pak Eman dan ada Mas Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Eman, Mas Husen? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, segar-segar semua nih. Boleh diperkenalkan diri dulu, silakan Mas Pak Eman, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eman, umur saya sekarang udah usia 52 tahun. Alhamdulillah masih sehat. Tinggal dekat sini Pak? Tinggal alhamdulillah dekat sini, sekitar sini di Kampung Pulo. Kampung Pulau ya. Alhamdulillah. Oke. Kalau Mas Husen, silakan Mas Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husain. Saya tinggal di Kampung Ceger, sebelahan dengan Kampung Pulo. Kampung Pulo atas, Kampung Ceger bawah. Tetangga nih ya. Masih Jakarta ya, cuma beda kampung. Satu Oke. kelurahan beda kampung. Nah ini Pak Eman dan Mas Husen ini kegiatannya di JF apa nih sekarang? Kalau yang berhubungan dengan JF kegiatannya apa? Saya alhamdulillah jadi jamaah di sini. Saya mungkin sering ibadah di sini, sholat di sini. Kan kebetulan juga saya belajar mengaji lah, istilah mengaji, tasin lah gitu kan. Alhamdulillah kebetulan alhamdulillah dapat guru di sini, dapat kesempatan di sini. Ikut kelas tasin. Kelas tasin. Dengan di kelas Ustadz siapa? Ustadz Nurholis. Oh, dekat Nurholis Ustadz Majid Nurholis. ya. Oke. Alhamdulillah. Gitu. Udah berapa lama tuh? Kenal ini saya udah lama sebelumnya sih. Oh, gitu ya. Pengen alhamdulillah bisa jodohnya di sini gitu. Iya, Sebelumnya iya, udah iya. kenal di Baitur Rahim sering gitu. Oh iya, oke. Kalau Mas Husen? Sebelumnya saya mencari tempat halaqah sebenarnya. Tadinya karena pertama ada halaqah di Baitur Rahim, cuman kebetulan nggak dapet waktunya. Nah, ada kesempatan lah ketemu di JF. Nah, di situ baru saya masuk jadi jamaah melalui program halaqah Quran di Jannatul Firdaus bersama Ustadz Rusdi Abu Wildan. Oh iya. Kalau usahanya boleh diceritakan nggak? Nah ini Pak Eman, boleh diceritakan usahanya sekarang apa nih Pak? Usaha saya sekarang ini usaha membuat keripik tempe ya kan. Sebelumnya saya dulu bekerja ya kan jadi supir pribadi ya kan. Nah, waktu supir aja saya udah ancang-ancang membuat keripik tempe itu untuk persiapan saya nanti setelah tidak bekerja lagi ya kan. Gitu. Ya kan. Iya, Mungkin biar nanti di rumah bisa lebih nyantai juga. Alhamdulillah saya bisa bikin keripik tempe ini. Udah berapa lama Pak? Aktifnya sih bikin tempe ini saya udah baru 3 bulan aktif 3 di bulan. rumah setelah saya Di berhenti rumah. bekerja aja itu seperti itu. Tapi sebelumnya udah ada pikiran-pikiran, udah ngerancang-rancang gitu Udah ya? sebelumnya udah merancang gitu untuk persiapan hari tua itu ya kita setelah bekerja ada kegiatan itu gitu aja. Oke, jadi usahanya keripik tempe ya? tempe aja. Oke, Mas Husen? Sama sebenarnya background saya berawal dari bekerja seperti apa, cuman saya backgroundnya di swalayan, Alfamart. Iya. Iya. Kemudian masuk terjun ke berusaha. Masuk pertama karena
ketika bekerja kayaknya melihat orang yang berwirausaha itu lebih banyak waktu dan lebih banyak ilmu. Nah, di situ akhirnya sampai suatu saat dipaksakan harus keluar. Nah, harus keluar. Akhirnya ketemulah dengan dunia pasar malam. Nah, di situ berjualan lah namanya tahu cedatot yang saya kasih merek tahu berontak. Lumayan hype karena kemudian tiba masuk ke pandemi. Nah, akhirnya dari pandemi itu saya ganti ke masuk bertemu dengan JF, ganti dengan Tapsu, tahu bakso sekarang. Nah, jadi tahu bakso ini baru sama sekitar 3 bulanan seperti Pak Iman. Kemudian kenal dengan setelah kenal dengan JF ini, kenal JFE, masuk ke JFE, baru kita masuk ke Tapso, berjalan 3 bulan. Untuk pangsa pasarnya baru warung-warung sayur dan teman-teman yang warung-warung sayur tuh berarti di pasar? Di sekitaran rumah. Oh, di sekitar rumah. Sekitar rumah, terus ini teman-teman ada yang berkeliling roti, jadi mereka membantu menawarkan. Ya, alhamdulillah. Ya, oke. Nah, ini boleh diceritain, ini teman-teman sahabat JF bisa lihat nih ada produk-produknya punya Pak Eman dan punya Mas Husen. Silakan Pak Eman diceritakan produknya ini, keripik tempenya bagaimana nih, yang mana? Nah, ini keripik tempe dikasih nama ini namanya Arahman. Ya, Arahman. Mereknya Arahman. Arahman itu singkatan dari anak nama saya Arif Rahman. Oh, gitu. A-nya itu Arif, ini Rahman. Ya kebetulan dia ada tempe ini, ya coba aja dibikin Rahman biar orang lebih mengenal lagi. Beli keripik tempenya tempe apa ya? Ya, alhamdulillah keripik tempe Arahman biar lebih dikenal lagi. Ya. Terus ada kemasannya, ini ada yang Ya, ini kemasan yang terbaru lagi nih, kemasan toples, mungkin lebih gampang dibukanya ya kan, mungkin lebih tahan lama lagi nih karena kemasan lebih tebal kalau pakai toples itu kan. Oh, gitu. Ini yang ini berapa? Yang ini harga jualnya itu 23.000. 23.000. Isinya? Isinya ada 22 pieces ya. 22. Ya, Terus 22. yang berikutnya? Yang ini 12.000, isinya 12 biji juga. 12.000. Yang ini? Yang ini, nah ini sekarang ini ada 24 biji, isinya cuma 15.000. 18 biji ya. Kemasan paling terbaru ini ya. Ini terbaru juga ya. Terbaru, Oke. ya. Jadi ini sahabat JF, walaupun usahanya UMKM tapi produknya sudah punya 3 macam kemasan ya. Ada yang toples tinggi ya 23.000 ya. Iya, 23.000. Ini yang 12.000. toples sedang kecil 12.000 dan yang kemasan plastik 15.000. Nah, kalau punya Mas Husen gimana? Silakan diceritakan Mas Husen. Ini produk Diangkat juga nggak apa-apa Mas. Produk Tapso ya saya ini saya kasih merek 3 Putra. Kalau yang tahu jedatot yang dulu saya kasih nama Berontak, sekarang saya kasih nama 3 Putra dengan niatan menitipkan rezeki 3 putra saya di sini dan semoga Allah izinkan. Amin. Nah, ini yang untuk label hijau ini dia tahu bakso pedas. Nah, ini tahu bakso yang original terbuat dari daging ayam. Dan campuran bumbu. Isinya berapa Mas? Isinya per pak ini 10 piece. 10 piece. Iya. Harganya masing-masing 15.000. Oh. Jadi ini ini ya frozen. Jadi frozen. Mas emang jualnya beku begini. Iya. Belum digoreng Belum ya. digoreng. Oh, jadi teman-teman sahabat JF nanti bisa goreng sendiri Iya. ya. Untuk menikmatinya bisa digoreng ataupun bisa dikukus. Oh, bisa Ya, dikukus juga. Bisa Oke. ataupun kalau yang suka makan mie kuah. Mie kuah bisa dimasukkan dengan mie kuah. Oke. Jadi masukkan bersama rebusan mie kuah. Jadi yang pedas maupun original harganya sama. Harganya sama. Isinya sama. Isinya sama. Oh ya. Nah, sahabat JF nanti kalau mau tahu di mana dapetin tahu baksonya Mas Husen atau keripik tempenya Pak Eman nanti ada di bawah ya, bisa dihubungi ke masing-masing mereka, bisa dilihat di sini ada nomor telepon dan sudah punya sosmed apa aja yang mau ada akun sosmed mungkin Instagram atau apa ada? Belum ada. Masih di toko-toko yang udah terdekat secara Galaxy aja. Kalau Mas Husen? Saya baru masih main WA. Masih pakai WA ya? Jadi WhatsApp status, update status teman-teman, terus ya itu aja sosmed. Nah, Belum tadi
Pak Eman, ini keripik tempenya dijualnya kemana aja nih Pak? Udah kemana aja nih? Ini tempe ini sudah alhamdulillah sudah di toko-toko terdekat di daerah Galaksi, mungkin di Fresh Market itu ada di toko Kurnia, di Taman Pulo juga toko Kurnia, terus di Mirama juga sudah ada, ya kan. Terus di kampung itu adanya toko Sempulur juga udah ada, terus Oke. di warung-warung yang terdekat sudah ada. Oh gitu ya. Oke. Kalau Mas Husen? Kalau saya masih di warung terdekat, mungkin kalau yang sekitaran Cikunir bisa ada di taman gerbang pintu masuk Taman Cikunir Indah. Oh. Itu di warung sayur Mbak Nurul namanya. Oh gitu. Nah, sama kalau bagian ke dalam itu ada di pas tanjakan pintu keluar dari Taman Cikunir Indah. Tapi selain di warung-warung itu, di toko-toko terima dari WA juga gitu. Terima. Pak Eman juga gitu ya, terima dari WA juga ya. Tambah ada yang keliling lah, bantu yang keliling juga ada. Oh, ada yang sambil nawarin keliling-keliling. Ya, keliling ada. Oh, oke. Berapa orang tuh yang keliling-keliling? Keliling-keliling yang sudah ada itu udah ada 4 orang sih, yang udah ada alhamdulillah gitu kan. Iya. Nah, sekarang gimana nih perjalanan bisnisnya, perjalanan usahanya antara sebelum tahu JF Entrepreneur Academy sama sekarang dengan sudah tahu JF dan sudah bergabung dengan JF Entrepreneur Academy, apa bedanya nih yang dirasakan sama Pak Eman? Yang saya rasakan dulu sebelum dan sesudahnya, dulu sebelum mungkin kita juga belum tahu bagaimana caranya memasarkan, caranya mengemas produk, terus cara mengenalkan logo juga, ya kan. Nah, setelah itu juga menambah ilmu juga yang tadinya kita belum tahu jadi tahu juga, ya. Jadi sudah dapat ilmu-ilmu tentang kemasan, tentang merek gitu ya. Iya. Terus tentang apa lagi? Cara menjual, promosi. Cara menjual memang belum maksimal. Belum Harapan maksimal. kedepannya itu untuk sebenarnya namanya marketing itu untuk lebih di ini gini. Oh, Ini iya, perlunya iya, kan iya. marketing, ya kan. Penjualan itu. Makanya harapannya saya kedepannya itu membantu masalah marketing juga itu. Iya. Selain produksi. Kalau Mas Husen gimana? Yang dirasakan apa nih Mas? Sudah sebelum dan sesudah? Ya, sebenarnya sebagian besar gambarannya sudah dapat ya. Ya karena basic saya kan sebagai pekerja swalayan. Jadi cuman ketika ketemu dengan JFA itu tambahan-tambahan ilmu yang lain yang belum pernah saya dapat itu ada di sini. Gitu. Contohnya apa contohnya? Contohnya semisal dalam proses pengemasan, pembuatan merek, pembuatan logo. Kalau dari segi pemasaran kurang lebih sama, karena basic saya dari pekerja swalayan. Mau gitu, ya. Kalau ikutan JF Academy ini, JF Entrepreneur Academy ini bentuknya apa? Kegiatan yang dilakukan bareng dengan JF Entrepreneur Academy itu apa, Mbak? Gimana? Dapetin ilmunya lewat apa? Ikut seminar ya. Seminar. Seminar juga diadakan di Jannatul Firdaus ini, alhamdulillah itu juga menambah wawasan kayak gimana itu, alhamdulillah ya. Ya. Mungkin kedepannya itu bisa berlanjut lagi ya. Ya. Jadi teman sahabat JF nanti bisa dilihat profil-profil atau video-video singkat tentang JF Entrepreneur Academy di channel YouTube kita. Ada beberapa video singkat yang bercerita tentang JF Entrepreneur Academy ini lebih jauh. Saya bisa ceritakan bahwa selain JF Entrepreneur Academy ini juga membantu akses ke permodalan, aksesnya ya, dan juga ada semacam kelas-kelas gitu, tambahan sekitar 2 minggu sekali ya. Ikut terus ya? Ikut terus. Alhamdulillah ya. Insyaallah ikut. Udah dapat pelajaran apa aja tuh selama di kelas tuh? Masih ingat nggak? Yang di kelas sudah pertama kemarin terakhir itu masalah dari mulai mengatur cash flow keuangan, cara menghitung gitu kan. Alhamdulillah tidak bisa menghitung, sekarang jadi ada pembukuan. Dari sebelumnya gitu. kita kan main asal-asalan aja, alhamdulillah sekarang jadi mengenal ada pembukuan, dicatat keluar masuk. Dipraktekin nggak? Ya alhamdulillah. Dipraktekin ya. Sedikit-sedikit. Oke. Mas Husen gimana? Mas yang nempel apa? Ilmu yang nempel nih tentang yang dari JF Entrepreneur Academy yang didapat? Iya, kurang lebih sih sama. Jadi dari proses tadi ya, cara pembukaan biasanya kalau dulu kan mungkin pertama masuk berniaga dengan berwirausaha itu kan masih yang penting
ada duit masuk selesai, modal bisa dipisahkan modal selesai, tapi tidak ada pencatatan, jadi kita tidak tahu perkembangan seberapa jauh perkembangan usaha kita. Nah, ini kita dapat salah satunya dari situ. Jadi biar mengetahui seberapa besar kemajuan dari usaha kita. Ya, oke. Kemudian kemarin itu di kelas itu juga kan ada tentang ini ya. Jadi saya bisa cerita nih ke sahabat JF. Dulu itu awalnya mereknya Pak Eman itu nggak seperti ini nih, gitu ya Pak Eman. Gimana ceritanya nih? Sekarang udah berapa kali perubahan ini mereknya nih? Ini merek aja sudah ada 3 kali perubahan. 3 kali perubahan. Dari mulai fotokopi, sekarang udah alhamdulillah bisa berwarna. Lebih jelas lagi, lebih eksekutif. Itu masukan dari siapa perubahan itu? Masukan alhamdulillah dari binaan JF tuh. Dari JF. Oh, jadi dikomentarin dari mulai merek yang cuma fotokopi ya. Fotokopi. Oke. Alhamdulillah. Yang tadinya tidak ada merek. Ya, merek alhamdulillah. Sekarang bermerek. Iya. Biasa. Terus kalau rencana ke depan apa? Pengen apa lagi yang belum didapat atau masih penasaran tuh tentang apa lagi yang dari JF Entrepreneur Academy ini? Ya, kedepannya sih memang yang saya arahkan bagaimana gitu, istilahnya penjualan itu marketing ke depan untuk gitu. pembinaan marketing untuk lebih jangkauannya lebih luas lagi. Kita akan ke toko-toko yang di luar-luar selain ini gitu kan. Yeah. Mungkin kalau lingkup-lingkup ini ya mungkin cuma hanya segini-gini aja bagaimana untuk pasar lebih jauh lagi, bisa kirim ke Sumatera apa kemana. Pikirannya Pengen gitu. bisa sampai segitu, Pak Iman. Pengen gitu kan. Oke. Kalau Mas Husin? Iya, kurang lebih sama. Jadi perluasan pasar ya. Perluasan pasar ya. Pasarnya. Perluasan pemasarannya. Oke. Nah, kira-kira kalau buat sahabat-sahabat Jeff yang pengen tahu juga tentang atau pengen mulai berwirausaha, mungkin ada tips-tips mungkin ke sahabat-sahabat Jeff yang lagi nonton nih. Yang pertama, kepada teman-teman semuanya, kita jangan patah semangat, kita terus bekerja terus, ya kan? Tidak harus mengenal lelah, jadi kita gitu kan, selalu semangat terus, ya harapannya gitu. Oke, kalau Mas Husen? Kalau buat saya, buat mungkin teman-teman mungkin semua sudah pintar lah teman-teman sahabat JFA Academy ini. Kalau saya lebih sharing ke pengalaman saya dalam menggeluti ibarat kata wirausaha itu, emang harus pantang menyerah pertama. Cuman jangan lupa bahwa kita punya Allah. Jadi tetap harus ikhtiar bersanding dengan doa, ya, bersanding dengan kepatuhan kepada Allah. Insya Allah Allah dukung. Ya. Terus tadi Pak Iman cerita tuh tentang ini istirahat itu, gimana tadi? Kalau belum belum capek, nikmatnya gimana itu? Filosofi berbisnisnya itu luar biasa tadi tuh. Gimana? Saya juga menemukan, karena saya sering dengar ceramah-ceramah itu, kita kalau pengen hidup Merasakan nikmat. sukses itu memang tidak mudah, ya kan? Kita harus selalu bekerja banyak bekerja, memang banyak hasil, ya kan? Dan juga saya terinspirasi, jangan takut jualan apapun, kita jualan aja, tapi Allah yang akan mengatur segala jualan. Selama itu halal dan baik ya. Iya. Menjaga itu selama dari dulu sampai sekarang tempe kok ada terus. Makanya ini pasar jangan khawatir, yang bikin sama yang beli itu kalau masih banyakkan yang beli, kita jangan khawatir, pembeli ada. Berarti bisa berteman ya sama-sama mulai. Nah kalau gitu Mas Husen gimana? Kenapa pilihnya tahu bakso? Tadi Pak Iman udah cerita barusan ya, kalau tempe itu karena bisa dimakan kapan aja, di mana saja gitu ya. Bahan bakunya lebih mudah. Oh, bahan bakunya lebih mudah juga. Oke. Nah, kalau Mas Husen kenapa nih? Kenapa pilih tahu bakso? Pilihan tahu bakso sebenarnya semua serba sudah diatur kalau menurut saya ya. Jadi karena nggak sengaja, jadi pertama kan bukan fokusnya tuh bukan ini. Karena waktu itu pengen wirausaha, menemani istri, pengen menemani saya berwirausaha itu, dia pengen bikin aneka keripik pedas. Tapi kemudian dapat uploadan dari video-video bikinnya tapso. Nah, masuklah bikinnya tapso, tahu bakso, terus akhirnya baru tahu ini bisa tahan lebih lama, produknya bahannya
dapat mudah didapat. Bisa di frozen jadi lebih lama, lebih tahan lama gitu. Jadi ini semua full 100% produksi sendiri ya? Produksi sendiri. Tahunya tapi Tahunya beli. Tapi bagian dalamnya yang baksonya itu Iya, baksonya bikin sendiri. produksi sendiri. Oke. Nanti jangan lupa sahabat JF untuk segera menghubungi Mas Husen dan Pak Eman ya untuk bisa segera dicoba. Nah, mungkin untuk episode kali ini kita podcastnya cukup sampai di sini dulu. Jadi kita memang fokus untuk mengangkat profil para sahabat pelaku UMKM yang menjadi binaan JF Academy. Tadi insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan di episode lain dengan pelaku-pelaku UMKM yang lain. Jangan lupa untuk ikuti terus channel YouTube Masjid Janatul Firdaus dan khususnya terkait dengan seputar kegiatan masjid yaitu berkaitan dengan JF Entrepreneur Academy. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak Pak Iman, Mas Husen, terima kasih banyak ya. Jangan kapok nanti kalau kita ajak lagi ke sini. Siap ya. Siap. Oke, baik, terima kasih sahabat JF. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.